Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sore hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua ketika ada 3 orang ustadz, salah satunya adalah Ipung Atria yang saya kenal namanya, kemudian mereka membahas atau menafsirkan Alkitab dengan seudel mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita akan saksikan cuplikan video berikut ini. Nah, ini buat lucu-lucuan aja. Buat lucu-lucuan aja. Ceritanya begini. Dulu waktu itu saya ketemu sama Pak Pendeta Syafrin Ibrahim. Ya. Dia bilang gini, nanti kan dia bilang, Islam itu agama kekerasan, kata beliau gitu. Islam itu agama kekerasan, Kristen agama kasih. Terus si Saddam putranya itu komentar. Lalu Pak SI bilang gini, Pak Syafrin Ibrahim, tunjukkan kalau sampai ada ayat Bible menyuruh untuk membunuh orang, ya, Yesus menyuruh untuk membunuh orang, ya. Ini bapaknya Saddam ini katanya. Bapaknya Saddam masuk Islam. Saya tagih Pak Pendeta. Hati-hati kalau ngomong, saya bilang. Saya sekarang nagih Pak Pendeta untuk masuk Islam. Loh, kenapa? Ya tadi Pak Pendeta kan minta Yesus supaya menunjukkan bukti Yesus membunuh orang. Ada nggak? Menyuruh orang. Ada, saya bilang. Buka aja Pak Pendeta. Lukas 19 ayat 27. Jadi Lukas pasal 19 ayat 27. Saya bimbing pemirsa untuk melihat ya. Nah ini. Versi paralel kita lihat. Akan tetapi semua seteruku ini merah ini. Yesus yang bilang ini. Ya, yang tidak percaya. Ya. Buat yang tidak percaya kalau ini Yesus yang bilang, ini warnanya merah semerah darah. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri. Terus Pak Pendeta Ibrahim bingung. Waktu itu nyari jawaban. Dibaca dia berulang-ulang, dibaca. Terus kata dia, oh ini cuman perumpamaan. Ini perumpamaan uang mina. Kebiasaan ngeles. Perumpamaan uang mina ini. Tapi begini Ustadz, mau perumpamaan mau enggak, ini adalah gaya pemikiran Yesus yang dituangkan dalam kisah ini. Dalam kisah uang mina ini. Ya, dalam Injil karangan Lukas pasal 19 ayat 27. Nah, terus kemudian Pak Pendeta Syafrin Ibrahim bilang gini lagi, Pak SI. Pak Syafrin Ibrahim, nggak mungkin Yesus ngajarkan bunuh orang. Yesus nggak pernah bawa pedang. Pisau dapur aja nggak pernah, kata dia. Itu ada rekamannya, kalau butuh bukti saya kasih, masih banyak di video saya. Bawa pisau dapur aja loh. Buka dulu Pak Pendeta, Matius 10 ayat 34. Saya suruh buka nih, pemirsa saya tunjukkan. Matius 10 ayat 34. Ini buat lucu-lucuan aja. Matius 10 ayat 34. Nah, bukan lucu-lucuan tidak ada fakta, tapi ini fakta. Iya, tapi hiburan. Ya, saat dialog dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim sebelum lari ke Amerika. Sebelum lari ke Amerika, saya langsung datang ke rumahnya waktu itu. Atas undangan dari dia. Nah, nih. Jangan kamu menyangka, hadirin, ini warnanya merah, semerah darah, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Yesus sendiri yang bilang. Itu perumpamaan itu. Nggak bisa ngeles ini. Ngeles ya. Biasanya akan ngeles. Itu perumpamaan kan itu. Dan itu terbukti saat penangkapan Yesus. Suruh beli. Ya, saat penangkapan ternyata sahabat-sahabat atau murid-murid Yesus membawa pedang. Salah satunya memutus telinga penangkapnya itu kan. Suruh jual sesuatu untuk beli pedang toh. Iya. Pemirsa, kita lihat pedang di sini ini strong concordance-nya apa? Ada nilai numerik yang dibuat oleh orang-orang Kristen, ya. Ini pedang. Numeriknya strong concordance-nya 3162. Kita klik ini. Apa ini pedang ini? Kita untuk buktikan Yesus bawa apa itu. Nah, jangan sampai dianggap Yesus bawa mainan. Enggak.
Ini tulisannya 3162 ini Makaira. Saya ajarin Bapak Ibu. Makaira. Lalu Makaira itu masukkan aja ke Google begini. Jenis Caranya. golok itu ya kayaknya ya. Nah ini Makaira Bapak Ibu. Nah ini Makaira. Klik gambar. Klik gambar. Nah inilah pedangnya Yesus Bapak Ibu. Ini. Kayak Ini keris. pedangnya Yesus. Iya, Ada yang versi panjang ini kayak keris. panjang. Ya pedang itu sebenarnya. Ini Makaira. Ini pedangnya Yesus dan dibawa juga oleh murid-murid Yesus. Siapa yang bunuh guruku, maka siap-siap berhadapan dengan pedangku ini. Termasuk Yudas. Yudas itu enggak. Itu bukan Yesus yang ditunjukkan. Karena Yudas itu murid tercinta Yesus. Dia enggak mungkin bocorkan rahasia di mana Yesus. Itu yang dibocorkan. Nanti yang kucium itulah Yesus. Itu bukan Yesus itu. Itu taktik aja. Ya, intinya itu Bapak Ibu, hadirin semuanya. Kira-kira barangkali ada tambahan Ustaz? Sudah cukup itu. Sudah cukup. Ya, kalau saya mau menggarisbawahi Iya. bahwa yang dikatakan ajaran kasih titik, Iya. itu faktanya 20 pendeta meletakkan tangannya di atas Donald Trump yang menculik Presiden Venezuela dan melakukan pengeboman di Iran dan yang dibom itu Di- TK. Iya, 140 anak Sekolahan Bapak Ibu. Sekolahan Itulah TK. yang disebut Ya. ajaran kasih menurut kalian. Sorry. Kecuali kalau yang dibom itu militer, komplek militer atau gimana ya. Memang itu wajar. Wajar ya. Ya, Tapi kalau sudah diperbolehkan. yang dibom itu TK, jembatan ya. Itu biadab itu. Nah, begitu. Itulah yang didukung oleh 20 pendeta tumpang tangan itu. Nah. Dengan nama Yesus semuanya bubar. Siapa yang Itulah menghendaki? ajaran kasih gitu. Ya, Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi kita melihat ada ketiga ustadz yang kemudian mereka memelintir atau menafsirkan Alkitab dengan seudel mereka. Kita pastikan Bapak Ibu Saudari, kalau orang Kristen yang silaf kata, apalagi memelintir atau menafsirkan ayat Al-Quran sesuka kita, maka dipastikan tanpa dilapor pun Bapak Ibu Saudari, ya kan ya, maka orang Kristen tersebut pasti akan ditangkap, disidang, dan kemudian dipenjarakan. Lalu apakah nantinya orang-orang ini juga akan diperlakukan seperti itu dan dikenakan dengan pasal penistaan agama? Kita akan melihat saja nanti Bapak Ibu Saudari ya, karena video ini saya ambil dari channel YouTube-nya Ipung Atria. Ya, ini video diposting setelah viralnya ceramahnya Pak Yusuf Kalla, di mana dalam video ini dari awal sampai selesainya mereka mendukung Pak JK dan mereka menuduh bahwa dalam kekristenan benar adanya ada ajaran tentang pembunuhan. Apakah benar seperti yang mereka tuduhkan atau bagaimana? Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu Saudari. Kita akan melihat dalam Lukas pasal 19 ayat 37 seperti yang ditampilkan oleh seorang Ipung Atria. Saya akan bacakan di sini kepada kita Bapak Ibu ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dengan mereka membaca ayat ini lalu mereka menyimpulkan bahwa ini adalah ajaran tentang pembunuhan di dalam kekristenan. Apakah benar seperti itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena Bapak Ibu Saudari, kalau kita mau melihat arti makna dari ayat ini, maka tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu satu perikop dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-27. Seperti begitu ya. Karena di sini Yesus berbicara tentang penghakiman yang terakhir, tentang kerajaan Allah. Karena pada saat itu para murid Yesus berpikir bahwa kerajaan Allah itu akan segera datang. Tetapi Yesus menyampaikan tidak seperti itu. Nanti akan ada masanya ya. Sehingga dia memberikan sebuah perumpamaan seperti seorang bangsawan yang kemudian sebelum dia pergi dinobatkan sebagai seorang raja, dia memberikan uang mina kepada para hambanya untuk mereka berdagang ya. Dan sekembalinya dia akan memanggil mereka. Siapa yang sudah menghasilkan daripada mina yang diberikan oleh
bangsawan tersebut. Dan ketika dia kembali sebagai seorang raja, dia memanggil para hambanya itu yang menghasilkan 10 mina, 5 mina, ya, kemudian itu ditambahkan kepada mereka. Tetapi yang tidak menghasilkan, hanya menyimpan, itulah ya yang dipanggil. Lalu kemudian dikatakan di ayat 27 itu, ini adalah seteruku, sebab itu ya dia tidak suka menjadi raja. Maka itu sebabnya bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Karena kenapa? Karena dia tidak menjalankan pesanku. Dia tidak berdagang, dia tidak menghasilkan. Ini adalah perumpamaan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa arti daripada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini? Ini adalah bicara pada saat itu Yesus nantinya akan ke sorga. Dan dia akan kembali, bukan lagi seperti dulu dia datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa, ya. Maka itu sebabnya sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan tugas dan tanggung jawab kepada para muridnya dan kepada semua orang percaya. Ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, ya kan ya, bahwa menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, ya, bahwa membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka tentang kebenaran, tentang kerajaan sorga. Itulah tugas orang percaya, ya. Dan bagi siapa yang melakukannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi yang tidak melakukannya, seperti perumpamaan di bagian ayat yang 27, ia akan dihukum, ya kan ya. Jadi jelas bahwa ini bukanlah soal ajaran pembunuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Ini sebuah umpama bahwa di hari terakhir nanti, ya, orang-orang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal karena mereka sudah melakukan tanggung jawabnya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya dan tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintahnya Tuhan, mereka akan dihukum. Oke ya. Lalu yang kedua, kita akan melihat di ayat berikutnya yang dibagikan oleh seorang Ipung Atria, yaitu di dalam Matius pasal 10 ayat 34. Saya akan bacakan kepada kita di sini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apakah ini ayat bermaksud bahwa Yesus mengajarkan tentang pembunuhan? Lagi-lagi jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu Saudari ya. Sekali lagi, kalau kita mau melihat apa yang menjadi ayat, tujuan ayat ini, kita harus membacanya satu perikopnya, Bapak Ibu Saudari ya. Karena kenapa? Karena di bagian ini soal pedang ini bukan bicara soal pedang yang sesungguhnya, ya, tetapi ini hanyalah sebuah kiasan, metafora, ya, untuk konflik yang muncul, Bapak Ibu Saudari, karena perbedaan prinsip antara pengikut Kristus dan dunia, di mana nilai-nilai kerajaan Allah sering bertentangan dengan kebiasaan dunia. Jadi ini adalah bagaimana ya status kita menjadi seorang pengikut Kristus. Ya, seorang pengikut Kristus dia harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengikut Kristus, orang-orang yang tidak percaya. Ya, nah di sini ya Bapak Ibu Saudari menekankan bahwa komitmen mengikut Yesus seringkali menuntut pengorbanan hubungan, bahkan dalam keluarga jika anggota keluarga lain menentang iman kepada Kristus. Artinya bahwa mengikut Kristus itu yang sepertinya harus memisahkan kita dari dunia ini. Itulah pedang yang dimaksudkan. Oleh karena pedang itulah membuat kita terpisah. Ya, termasuk dimulai dari keluarga. Ketika ada anggota keluarga kita yang tidak sejalan dengan iman kita kepada Kristus, maka kita harus dipisahkan. Ya, oleh karena kita menerima akan Kristus itu sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Jadi di sini Yesus tidak sedang mendorong kekerasan fisik ya atau perang suci seperti begitu Bapak Ibu Saudari. Tetapi ini ayat yang memperingatkan para murid-muridnya dan semua orang yang percaya mengenai dampak nyata dari kesetiaan dalam mengikut Dia yang bisa memicu perpecahan. Ya kan ya, artinya bahwa ketika kita mengikut Yesus, ya, bisa saja orang tua kita akan berpisah dari kita. Orang-orang kita kasihi meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita tidak mengikut apa yang mereka mau. Kita justru ikut apa yang Yesus mau, yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan itu bertentangan secara pemikiran manusia. Sehingga pada akhirnya kita terpisah dari keluarga kita, terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Jadi ayat ini bukan bicara tentang pembunuhan. Tetapi ini adalah bicara tentang
orang yang mengikut Yesus yang memang harus terpisah dengan bagaimana ya kejahatan di dunia ini. Ya, ketika menjadi pengikut Kristus, maka tidak boleh bersatu dengan dunia. Maka itu sebabnya ya terang tidak akan pernah bersatu ya dengan kegelapan. Nah, jadi dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita boleh membantah bahwa sesungguhnya tidak ada ajaran dalam Alkitab bahwa Yesus mengajarkan tentang pembunuhan. Jelas bahwa saya tidak lagi menampilkan ayat-ayatnya, tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, mereka pun mengait-ngaitkan ini soal bagaimana ketika ada pendeta yang kemudian ya mendoakan Donald Trump ya dengan segala kejahatan yang dilakukan oleh Donald Trump, lalu kemudian mereka berpikir berarti ya Donald Trump yang kemudian adalah orang Kristen bahkan didoakan oleh para pendeta, berarti Yesus mengajarkan tentang pembunuhan, bukan tentang kasih. Bapak-bapak ustadz ya, bagi orang Kristen mendoakan siapa saja itu tidaklah dilarang ya, termasuk mendoakan seorang pelaku kejahatan sekalipun. Semuanya tergantung pada isi atau pokok doa yang disampaikan kepada Tuhan. Misalnya berdoa untuk perdebatan, ya itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya berdoa agar diberikan kekuatan untuk melakukan pembunuhan orang lain, tentu ini tidaklah dibenarkan, ya kan ya. Jadi kalaupun mungkin para pendeta yang menumpangkan tangan kepada seorang Donald Trump itu, ya mendoakan Donald Trump agar diberikan kekuatan sekalipun untuk dalam berperang, maka bukan berarti itu adalah ajaran dalam kekristenan. Bisa jadi itu adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh mereka. Tetapi siapa yang tahu doa mereka pada saat mereka menumpangkan tangan kepada Donald Trump? Bisa jadi mereka mendoakan agar Donald Trump diberikan hikmah ya dari semua yang sedang terjadi ini. Bukan untuk diberikan kekuatan untuk berperang seperti begitu. Ya kan nggak ada orang yang tahu Bapak Ibu Saudara, ya kan ya, apa isi atau pokok doa yang mereka sampaikan. Intinya sekalipun itu yang mereka doakan untuk peperangan, bukan berarti itu adalah sebuah hal yang dibenarkan. Karena jelas di dalam ajaran kekristenan tidak ada yang seperti itu. Misalnya nih Bapak Ibu Saudara, ya kan ya. Sekarang kan kita melihat sudah banyak pendeta-pendeta yang kemudian memberkati pernikahan sejenis, ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apakah ketika ada pendeta yang memberkati perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, lalu kemudian disimpulkan bahwa itu adalah ajaran kekristenan? Tentu tidak, karena hanya pendeta itulah yang melakukannya, dan itu pun sudah pasti adalah sebuah kekeliruan atau kesesatan.